Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ibu Afifah hari ini kabarnya? Alhamdulillah Pak, saya kabarnya hari ini luar biasa baik. Alhamdulillah, ikut senang. Ibu hari ini sudah free apa masih ada jam mengajar nanti? Saya hari ini sudah free, selesai Ya. mengajar kelas 7 dan 8. Iya, berarti nanti tidak mengganggu ya kegiatan Ibu hari ini. Baik Ibu, hari ini sesuai dengan apa itu yang sudah Ibu agendakan pada saya pada beberapa hari yang lalu, bahwasanya hari ini kita akan ada coaching supervisi akademik. Baik Ibu, hari ini kira-kira Ibu mengajar mata apa Ibu? Mata pelajaran apa? Saya mengajar mata pelajaran bahasa Jawa, yaitu Ya. mata lokal bahasa Jawa, dan mengajar di kelas 7. Di sini berarti kelas 7A sampai 7I. Ya. Dan kelas 8-nya saya mengajar di kelas 8F, 8G, 8H dan juga 8I. Oke, baik Ibu. Dari coaching supervisi akademik kita, kira-kira nanti akan difokuskan, kan Ibu mengajar dua jenjang ya, kelas 7 dan 8. Nanti di kelas 7 apa kelas 8 Ibu? Untuk kesempatan kali ini mungkin lebih difokuskan di kelas 7 saja nih Pak. 7. Ya, nanti karena kita juga ada observasi, kira-kira kelas 7 apa Ibu yang nanti akan kita observasi di kelas? Rencana saya di kelas 7H. 7H, baik. Baik Ibu, materi yang akan Ibu sampaikan nanti apa kira-kira? Materi yang akan saya sampaikan berkaitan dengan bahasa Jawa yaitu aksara Jawa Pak. Ini Aksara Jawa. Nanti beserta pasangannya, pasangan aksara Jawa dan sandangannya. Oke, baik Ibu, tentunya dari setiap pertemuan tentu ada tujuannya. Terus tujuan dari pertemuan kita hari ini kira-kira apa Ibu? Kira-kira? Saya sebenarnya sangat senang ada kesempatan ini karena dalam mengajar pasti kita mengalami banyak kesulitan, Ya, terkendala ada itu ya. kekurangannya, ya, ada kendalanya. Jadi dengan kesempatan kali ini saya bisa sharing dan juga berdiskusi, mengeluarkan unek-unek gitu kan Ya. apa yang kesulitan saya yang saya hadapi saat mengajar bahasa Jawa di kelas 7 ini. Oh iya, baik. Terima kasih Ibu Afifah sudah secara tugas mengenai tujuan dari pertemuan hari ini. Baik, kira-kira Ibu bisa mendeskripsikan juga tentang ukuran keberhasilan dari pertemuan kita hari ini apa kira-kira nanti? Semoga dari pertemuan kali ini ada sedikit ilmu baru Ya. dan juga lebih memberi saya kemudahan nanti dalam mengajarkan bahasa Jawa, khususnya di materi ini aksara Jawa kepada anak-anak didik saya kelas 7 gitu. Baik. Baik Ibu, berarti hari ini Ibu kan punya gambaran gagasan, intinya bagaimana kendala yang Ibu hadapi di lapangan nanti bisa terselesaikan ya. Tentu saja nanti apa itu istilahnya solusinya kan dari Ibu sendiri, ya kan? Baik Ibu, kira-kira dari materi Ibu tentang aksara Jawa tadi, tujuan pembelajarannya apa Ibu? Mungkin bisa Ibu sampaikan tujuan pembelajaran dari materi ini. Untuk tujuan pembelajaran saya yaitu siswa mampu menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan penulisan dan juga membaca aksara Jawa, yang mana nanti tidak hanya sebatas aksara Jawa saja, tapi juga beserta sandangannya dan juga pasangan aksara Jawa, begitu Pak. Tujuannya itu ya. Terus yang jadi area pengembangan, jadi fokusnya yang bagaimana? Siswa mampu dengan terampil ya Pak membaca dan juga menulis aksara Jawa, nanti bagaimana siswa itu bisa menghafal dan juga mengerti, memahami penulisan dan wujud aksara Jawanya beserta pasangan dan juga sandangannya. Ya, tentunya dengan yang lebih mudah ya, Bu. Iya, dengan cara yang lebih mudah Ya, dan lebih dipahami lebih anak. dipahami. Baik Ibu Afifah, kira-kira Ibu katakanlah ada skala 1 sampai 10 ya. Sekarang posisi Ibu dalam memberikan pemahaman pada siswa itu sekarang level masih level berapa Ibu? Untuk saat ini saya rasa mungkin masih di angka 70% ya Pak, Ya, karena 70%. ada banyak kekurangan dan kesulitan itu tadi, belum bisa memaksimalkan gitu. Baik, kalau misalnya di angka tadi 70% ya, Ibu mungkin progres yang ingin dicapai sampai berapa persen Ibu?
Untuk progres sendiri, saya menginginkan di angka 90% ya Pak. Jadi anak-anak insya Allah bisa menghafal aksara Jawa tadi. Iya, semoga nanti bisa tercapai Bu ya. Baik, mungkin Ibu bisa bercerita lebih lanjut. Sekarang ini yang sudah Ibu terapkan, pola pembelajaran seperti apa yang sudah di lapangan dilaksanakan? Untuk pembelajaran di kelas, yang pasti yang pertama saya menyiapkan dulu Pak, apa yang akan saya sampaikan ke siswa dari PPP, lalu juga modul pembelajaran dan soal-soal seperti itu. Lalu juga memberi kesempatan yang pasti untuk anak-anak supaya bisa menjawab ke depan kelas, mungkin juga mempresentasikan ke anak-anak, menunjukkan juga bahwa ada siswa yang mungkin lebih unggul, lebih cepat memahami, nanti juga biar bisa memberi contoh kepada teman-teman yang lain, memberi motivasi kepada teman-teman supaya lebih semangat lagi untuk menghafal aksara. Baik, sebenarnya pembelajaran yang Ibu sudah laksanakan sudah luar biasa ya. Tapi kenapa Bu yang tadi kok masih berkisar 70%? Mungkin apakah masih ada beberapa hal yang masih kurang, mungkin bisa Ibu uraikan gambarnya seperti apa? Jadi untuk anak-anak sendiri kan menganggap bahasa Jawa itu pelajaran yang cukup sulit gitu Pak, karena mungkin tidak sering diterapkan di kehidupan sehari-hari. Jadi anak-anak ini kurang berminat dalam pembelajaran aksara Jawa. Jadi hanya ada beberapa siswa saja yang mungkin lebih semangat dan berminat untuk memperhatikan. Jadi permasalahannya bagaimana nanti siswa ini bisa memperhatikan saat saya memberi materi dan juga memotivasi mereka untuk semangat belajar bahasa Jawa. Berarti begini ya Bu, hambatannya itu justru dari siswa sendiri sebenarnya. Hambatan karena mungkin ada beberapa siswa menganggap karena bahasa Jawa ini masih muatan lokal ya Bu. Akhirnya anak-anak masih belum berminat lah dalam mengikuti kegiatan ini. Kemudian ada hanya satu saja siswa yang hanya bisa mengikuti pembelajaran. Sementara dari 32 anak mungkin hanya 2, jadi sebetulnya 30 anak. Jadi itu yang buat Ibu hambatan kesulitan menyampaikan materi. Baik, tentunya Ibu kan di satu sisi selain ada hambatan, Ibu punya beberapa kelebihan kekuatan atau potensi yang bisa Ibu berdayakan. Kira-kira seperti apa Ibu? Yang pasti saya menyiapkan dulu bagaimana nanti siswa itu bisa memperhatikan saya. Jadi ada beberapa metode yang saya gunakan. Yang pertama dengan metode permainan atau games tadi. Kalau dalam bahasa Jawa itu banyak juga yang sudah menggunakan metode gandelis Pak. Jadi gandelis itu apa Ibu? Gandelis itu gatekno, bedeo dan tuliso. Berarti gandusi, gatekno, bedeo, nuliso. Berarti harapannya biar memancing siswa untuk aktif ya Bu ya? Memang agar siswa bisa percaya diri juga Pak, nanti mengutarakan pendapatnya, menjawab pertanyaan begitu. Baik Ibu, berkaitan dengan hal tersebut, apakah gandelis ini bisa disebut sebagai strategi Ibu nantinya yang bisa diterapkan pada waktu di kelas? Saya rasa itu salah satu strategi saya untuk membuat siswa tertarik dengan pembelajaran sendiri. Baik, selain gandelis, apakah ada semacam alat penunjang untuk menunjang anak itu bisa lebih antusias Ibu dalam kegiatan pembelajaran bahasa Jawa ini? Untuk permainan gandelis sendiri ada media yang saya gunakan Pak, itu namanya kartu carakan. Nanti aksara Jawa tersebut saya tuliskan di selembar kertas. Nanti anak-anak waktu mengikuti permainan tersebut, mereka menempelkan dengan cara membedek tadi. Nanti akan menempelkan media itu ke papan tulis. Jadi anak-anak bersama-sama belajar dan juga menghafal begitu. Oke, luar biasa sekali ya. Semoga nanti strategi yang sudah Ibu Afifah gagasan tersebut yang sudah Ibu Afifah keluarkan nanti bisa terrealisasi dengan baik ya Bu ya. Baik Bu, tentu saja ukuran keberhasilan dari rencana ini Bu, rencana asli ini apa Bu? Untuk ukuran keberhasilan sendiri, saya mengharapkan anak-anak yang pertama tadinya untuk solusinya kan
supaya mereka Tertarik, antusias, iya, antusias dan tertarik, mempunyai motivasi untuk belajar bahasa Jawa dan Iya. tentunya di materi ini khususnya aksara Jawa gitu Pak. Iya. Jadi untuk sekalian memuri-muri budaya Iya. Jawa. Baik, berkaitan dengan untuk menarik antusiasme siswa, kemudian juga untuk mengurangi budaya Jawa, mungkin skala prioritas Ibu mungkin yang bisa menyebutkan skala prioritas dari strategi ini anak-anak untuk apa? Anak-anak mampu membaca Iya. dan juga menuliskan aksara Jawa. Ya, Nanti juga sekalian pasangannya dan sandangannya, jadi sudah berbentuk kalimat itu anak-anak saya harapkan mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari juga. oke itu ya. Baik, artinya tidak hanya terbatas di sekolah, tapi juga di masyarakat atau di lingkungan rumah. Karena mengingat sekarang ini ya Bu ya, antusiasme siswa untuk menulis aksara Jawa itu sedikit ya Bu ya. Oke. Baik, luar biasa sekali tentang rencana aksi yang akan Ibu Afifah laksanakan ya, tentang Gandelis dan juga tadi ditambah dengan alpaga apa nama Bu? Kartu carakan. Kartu carakan. Baik, kira-kira strategi ini akan Ibu laksanakan mulai kapan nih? Saat pembelajaran nanti mungkin saya membutuhkan Bapak aku untuk Ya, mau observasi ya? observasi dan juga bisa memberikan solusi kepada saya bagaimana nanti saya waktu mengajar di kelas 7 tersebut situasi yang ada di kelas Ya. anak-anak dalam mengikuti pembelajaran dengan metode yang sudah saya Ya, siapkan. artinya sebagai feedback ya Bu ya, bukan Iya. solusi. Solusinya tadi sudah yang melakukan Ibu Oh, Afifah iya. sendiri ya. Ya, baik Ibu, kira-kira seberapa besar komitmen Ibu untuk melaksanakan strategi pembelajaran Gandelis dan kartu carakan ini? Yang pertama pasti saya menyiapkan dulu Pak ya. Jadi dari awal RPP saya siapkan, lalu soal-soal dan juga media yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu kartu carakan dan metode Gandelis. Ya. Artinya Ibu Afifah akan membuat perencanaan yang matang ya, yang matang, dan mungkin akan melakukan pemetaan mana siswa yang belum bisa dan bisa, dan yang bisa digunakan sebagai tutor sebaya, begitu ya Bu ya. Baik, mungkin Ibu Afifah ada nanti, apakah ada pihak lain yang bisa Ibu gunakan sebagai salah satu tempat untuk menjaga komitmen ini? Pihak lain ini misalnya bisa dari senior Ibu di guru bahasa Jawa. Yang pasti saat saya mempunyai pertanyaan atau Iya. kesulitan juga, saya berdiskusi dengan Bapak Ibu bahasa Jawa, Iya. Bapak Ibu senior saya, Iya. yang mungkin lebih lama mengajar, Iya. lebih berpengalaman Iya. dan mengetahui bagaimana kondisi siswa. Nanti Iya. juga saya juga belajar dari metode yang Bapak Ibu guru senior yang Iya. sudah diterapkan di siswa begitu. Gitu ya. Baik Ibu Afifah, nanti kita lihat perkembangannya ya. Dan saya harap nanti setelah coaching supervisi akademik ini, setelah kita juga observasi di kelas, Ibu praktek di lapangan, kita bisa bertemu lagi ya, kita diskusi lagi tentang pelaksanaan coaching itu bagaimana. Mohon maaf, pelaksanaan strategi yang sudah diterapkan tadi bagaimana tentang Gandelis ya. Baik Ibu Afifah, bagaimana Ibu kira-kira perasaan hari ini? Alhamdulillah saya senang Pak, Iya. dan juga merasa sedikit terbantu Iya. karena bisa ternyata saya sendiri juga mampu menemukan solusi Iya. Salah satunya tadi apa Ibu? Solusinya? dengan menggunakan beberapa metode Iya. dan juga pendekatan yang disesuaikan dengan kondisi siswa di kelas. Baik. Ibu nanti mengajar di kelas 7 apa nanti yang akan kita observasi? Rencana saya akan mengajar di kelas 7H Pak. 7H, berarti pada beberapa waktu yang akan datang kita di kelas ya. Oke. Semoga nanti bisa berjalan dengan lancar, tidak ada hambatan ya Bu. Baik Ibu, ada hal yang lain yang ingin disampaikan? Mungkin nanti berarti kita akan ketemu di dalam kelas ya Pak untuk Iya, siap. melakukan Ibu praktek di kelas, saya observasi gitu ya. Baik Bu Afifah, terima kasih atas waktunya. Kita nanti akan bertemu pada kegiatan panjenengan di kelas.
Semoga diberikan kelancaran semuanya ya. Terima kasih waktunya, Bu. Saya juga terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekerenji bocah-bocah. Saderengipun info diwiwiti pasinaon dina iki, monggo ketua kelas ndonga rumiyin nggih. Piye rasane dina iki? Sami sehat sedaya nggih? Jadi Cak, dina iki awake dhewe bakal nyinaoni bab aksara Jawa. Nggih. Sapa sing ndek kene wis ngerti aksara Jawa kuwi ana apa wae? Ya, tadi. Nggih, leres bener aksara Jawa kuwi cacahe wonten kalih dasa. Nggih, hurufe ana 20. Sing isine Hana Caraka, Data Sawala, Pada Jaya, Mangga Pratama. Dadi Cak, tujuan adewe sinau dina iki yaiku bene bisa nulis lan maca aksara Jawa. Aksara Jawa kuwi uga duweni pasangan. Ngerti to? Sapa sing wis ngerti pasangan aksara Jawa? Ayo padha ae ya isine ana Hana Caraka, Data Sawala, Pada Jaya lan Mangga Pratama. Sakwise kuwi Cak, bene sampeyan kabeh iso gampang ngapalne aksara Jawa, Bu Afifah duweni dolanan sing bisa mbelei cepet ngapalne aksara Jawa. Nggih, carane yaiku gawe kartu caratan. Saderenge ning dolanan aksara Jawa bisa rumiyin buku pakete nggih. Wonten ing kaca 108 buku kali dibika rumiyin. Nah, ning isore mboten wonten tulisane. Engko bene sampeyan ndang apal, yen Bu Afifah bedhek ya ngomong aksara H. Nah, engko sampeyan bedhek endi aksara H sing bener. Mengke yen sampun ditempelne ning ngarep bene kanca-kancane iso nyinaoni bareng-bareng. Paham? Saderengipun wonten pitangkenan boten? Boten. Cobi Cak, sapa sing iso lan pede jawab pitakone Bu Afifah. Nggih, jadi sampean kudu duweni rasa percaya diri. Ora apa-apa yen salah dhisik, sing penting berani untuk menjawab. Saiki sapa sing wani? Cinara. Cobi tempelno aksara K. Digoleki yang ini ya. Aksara K kuwi piye? Jadi Bu Afifah yen ngowe pitakonan ancak ya jam boten urut. Oke, terus bisa dideleng buku
Oke. Jadi Cak, Mbak Viva duweni dolanan sing kapindho. Sing luwih seru maneh yaiku jenenge gandelis. Apa? Gandelis. Gandelis kuwi ana kepanjangan ini. Gandelis gatekno, desa, mbedeko terus nuliso. Terus pertama enek paraga teko kancane sampean sing maragane suatu kegiatan. Sawise kuwi bedhekan apa jenenge kegiatan kuwi mau terus ditulis kanggo aksara Jawa. Paham? Betul-betul terangenan? Saiki sapa sing pengen dadi paragone? Sapa, monggo. Tepuk tangan sapa. Sapa tak omong isik kegiatannya apa ya? Siji, loro, telu. Angkat tangan sih. Wingga.
Bener apa salah? Bener. Tuh, bener ya? Tadi kita bacanya bareng-bareng. Terus yang atas. Menyebut. Bahasa Jawa pakai terokok. Nama? Terokok. Nggih, kocok. Nggih, kon, teman. Berarti sampai kabeh wis akeh sing bisa nulis aksara Jawa. Lara motor. Soalnya pakai bangunannya rutin. Cara pakai A. Mata. Kudu bisa maca telung ukara. Ya nomor 3. Kudu bisa maca. Soto. Soto kabdo. Salah. Soto pakai O. Soto kabdo gawe O. Nomor 5. Teka lunga. Teka. Teka. Ini maksudnya nomor setengah. Lanjut.
Saiki Bapak berarti nami materi ing pesinaon minggu. Nah, jadi saiki akhir mau kan sinau nulis nggih, nulis aksara Jawa. Nah, minggu ngarep sing disinaoni kuwi ganti maca aksara Jawa. Jadi ning omah ku dicepakne disinaoni kudu iso ngapalne aksara Jawa. Amargi wektare sampun kelas, monggo siap-siap pemimpin. Nggih. Mangke bukune saged dikempalaken dening Bapak bisa mulai sinau dina iki bisa dadi manfaat kanggo basa basa. Nggih. Monggo Bapak kelas. Siapa dengan diwiwiti Murno Aturaken salam Iki matur nuwun nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak Mun, saya hari ini sehat dan luar biasa. Itu senang Ibu dalam keadaan sehat ya. Baik Ibu. Hari ini sesuai dengan apa yang sudah kita agendakan pada waktu paksa tadi dulu, bahwasanya setelah itu melaksanakan kegiatan praktek ya mulai dari kelas, nanti kita akan melaksanakan
Handlis, Kartesno, Bedeno, Bumisor ya. Oke. Kalau kita kaitkan Ibu dengan rencana pembelajaran itu dengan tujuan pembelajaran yang sudah Ibu tulis di RPP, sudah ada tujuannya dengan strategi. Untuk tujuan pembelajaran sendiri kan memang saya memfokuskan siswa itu mampu menyelesaikan persoalan dengan materi aksara Jawa, baik itu penulisan dan membaca aksara Jawa. Jadi dari tujuan tersebut dengan kami menyiapkan RPP, strategi dan metode seperti Handlis, games dan bentuk kartu carakan itu sebagai bentuk menumbuhkan minat siswa. Antusiasme siswa itu alhamdulillah sudah bisa terlaksana dan tercapai. Berarti sudah sesuai dengan harapan ya? Sesuai dengan harapan. Baik Ibu, di awal pada waktu kita berdiskusi di observasi itu kan menyampaikan bahwasanya kondisi siswa saya itu dalam skala, anggap saja skala 1 sampai 10. 10 itu sebagai skala keberhasilan yang paling top lah ya. Itu kan waktu itu kan gambarannya masih di skala 7 ya. Dan waktu itu kami menyampaikan pada Ibu yang ingin Ibu harapkan pada sampai skala mana? 9 atau 90 ya. Nah dari yang sudah Ibu praktekkan kemarin di lapangan itu sudah mencapai skala itu berapa? Apakah 90 itu apakah lebih atau bahkan masih di bawah 90? Untuk yang kemarin itu alhamdulillah sudah, menurut saya sudah bisa sampai 90 karena yang pertama bisa kami lihat dari antusiasme siswa. Jadi siswa itu memang memiliki motivasi untuk mengikuti pembelajaran bahasa Jawa karena seperti kami ketahui bahasa Jawa itu kan termasuk pelajaran yang ditakuti siswa karena sulit dan kurang diminati. Jadi dari bentuk praktik kemarin dilihat dari antusiasme siswa, ternyata mereka antusias dan semangat menggunakan metode yang sudah kami persiapkan. Gitu. Dan nanti mungkin selanjutnya ada beberapa soal-soal atau juga KPD yang bisa kami buat untuk mengetahui sampai sejauh mana kemajuan dari siswa tersebut. Tapi itu termasuk nanti anak Bu ya. Apa bisa dibilang satu hal yang dipertahankan yang atau istilahnya dikeluarkan dari sisi yang kemarin. Jadi apa saja itu kemarin sisi positif atau kelebihan yang sudah diterapkan di praktek mengajar kemarin apa saja itu? Yang pertama memfokuskan pembelajaran itu kepada siswa, jadi memberikan kesempatan untuk siswa sendiri menyampaikan pendapat, membangun motivasi kepada diri. Jadi nanti bukan fokus hanya kepada kami sebagai guru mapel, tapi memberi kesempatan siswa untuk maju ke depan dengan metode kartu carakan kan anak-anak bisa senang gitu dengan menggunakan permainan Handlis itu lebih bersemangat lagi, mampu untuk menjawab pertanyaan dengan maju ke depan, percaya diri juga nanti memotivasi teman-teman yang lain yang mungkin kurang semangat, kurang antusias itu bisa tertularkan gitu Pak energi-energi positif tersebut. Dan memang terbukti kemarin itu ketika melaksanakan itu yang antusiasme dan cepat kelas tidak hanya didominasi beberapa siswa ya, semua siswa aktif ya. Oke, tadi dari sisi yang belum bisa dipertahankan ya. Oke, namun di sisi lain menurut Ibu apakah ada model kemarin yang sudah diterapkan ada satu hal yang perlu dikuatkan lagi atau masih ini loh masih sisi lemahnya ini perlu saya kuatkan lagi apa masih ada? Kalau melihat praktik kita kemarin memang pembelajaran sudah berfokus pada siswa, namun hanya beberapa siswa saja karena ada yang siswa itu cepat menanggapi, ada yang mungkin sulit menanggapi, ada siswa yang sulit menanggapi tapi dia bersemangat, tapi ada juga yang sulit menanggapi dan tidak berantusias untuk pembelajaran. Jadi untuk perbaikannya mungkin tidak hanya siswa secara individu, jadi bisa kami terapkan siswa itu berrelasi dan menggunakan metode berkelompok, lalu juga teman sejawat, lalu siswa itu bisa mengembangkan lagi potensi-potensi pada diri
semacam persebaya Iya, gitu. persebaya. Iya. Secara berkelompok itu juga bisa membantu anak-anak untuk lebih antusias lagi mengikuti pembelajaran bahasa Jepang. Baik, Bu. Berarti kedepannya strategi yang akan Ibu gunakan seperti mengembangkan dinamika kelas itu ya. Nah, kelompok itu berarti mau menggunakan strategi apa istilahnya persebaya ya. Ya, persebaya antara moderasi biar anak itu bisa ada nih pengembangan dirinya yang mungkin punya keterampilan lebih daripada ini rame sendiri. Nah, nanti menjadi kan teman-temannya seperti itu. Iya. Lalu juga Pak Agung, karena siswa itu kan tidak bisa kami samaratakan gitu ya. Jadi mungkin sama seperti yang kita sudah diskusikan, kalau perlu adanya pembelajaran berdiferensiasi. Jadi kami memberikan kesempatan yang berbeda-beda pada anak-anak sesuai dengan kemampuan dia. Ya, sesuai dengan kebutuhan belajar Ya, dia. ya, sesuai dengan kebutuhan siswa gitu. Jadi dalam hal konten, diferensiasi proses, dan juga nanti KPD atau soal-soal yang disesuaikan dengan kemampuan mereka. Luar biasa juga sudah bisa membuat sebuah solusi ya atau strategi yang akan dilaksanakan pada pernyataan. Begitu kira-kira dari strategi yang akan Ibu laksanakan nanti ukuran keberhasilannya berarti apa Nak? Ukuran keberhasilan yang paling saya inginkan apapun kalau melihat praktik kemarin, yaitu yang paling pertama sih untuk anak-anak bisa antusias Iya. karena ya seperti yang saya sudah sampaikan, ada anak yang antusias tapi ada yang tidak, ada yang sulit Antusias tapi nggak bisa. tidak, iya begitu. Jadi adanya metode yang sudah kita sesuaikan, diharapkan nanti setiap anak itu mendapatkan materi yang sama, Iya. yang adil sesuai dengan kemampuan mereka. Jadi yang pertama pasti antusiasme dulu Iya. dengan anak itu supaya bisa mengikuti pelajaran bahasa Jawa dengan Iya. baik, ya. Pengelolaan kelas, Iya. terutama manajemen kelas. Jadi bisa dikondisikan lah anak tersebut. Lalu nanti setelah itu bisa tercapai ke tujuan selanjutnya, yaitu bisa dengan tampil dengan baik memahami materi bahasa Jawa, khususnya tadi yang saya ajarkan itu aksara Jawa. Nah, menarik sekali Ibu ya. Oke. Oke, baik Ibu. Kira-kira Ibu dari strategi yang sudah Ibu lakukan tadi, diferensiasi, kemudian artinya anak-anak difasilitasi dengan konsultasi yang akan ya. Seberapa besar komitmen Ibu untuk masalah ini? Ya, untuk komitmen saya berusaha yang pertama menyiapkan dulu waktu. Jadi karena tadi sudah dilakukan pembelajaran diferensiasi, jadi yang saya siapkan apa itu pembelajaran diferensiasi. Saya mempelajari dulu materi itu, lalu bagaimana bentuk pembelajaran diferensiasi itu untuk diterapkan ke siswa. Jadi menyiapkan RPP-nya, LKPD-nya, lalu media dan strategi-strategi untuk menunjang, untuk mendukung pembelajaran berdiferensiasi. Kira-kira itu ya. Tentunya kan biasanya dalam pelaksanaan itu kita harus ada nih beberapa orang yang perlu dilibatkan untuk menjaga komitmen itu. Kira-kira apakah ada? Kalau ada, siapa dan namanya apa? Kalau di sekitar yang saya libatkan pasti Bapak Ibu lain ya, karena saya juga masih baru awal-awal mengajar, jadi masih banyak hal yang harus saya pelajari lagi. Karena kalau mempelajari teori saja sepertinya mudah, tapi ternyata saat kita di kelas, saat praktik itu ada banyak muncul permasalahan yang
kan kalau itu apa menerapkan dengan apa itu dengan pertandingannya cukup luar biasa ya, karena di situ ada praktek ya nanti ya, ada praktek juga dari enggak kita baik ibu selain berkaitan dengan komitmen, kira-kira ini strategi ini akan diterapkan kapan ini? Strategi ini saya mengharapkan bisa secepatnya dapat diterapkan karena kan sudah dapat banyak masukan, saya mencari ilmu baru juga, jadi sebisa mungkin saya siapkan dengan cepat dan bisa saya segera terapkan ke siswa karena memang sangat membantu Pak, karena sudah saya praktekkan sendiri, jadi hal ini sangat membantu apalagi dalam pengkondisian kelas sudah memang sangat membantu. Dari kegiatan ini mungkin kita kan sudah mereview ya, di situ apa yang bisa kita Karena yang pasti yang saya sampaikan tadi pasti ada kelebihan dan kekurangan. Jadi kalau saya menilai cara mengajar itu memang saya kurang dalam hal memfokuskan pembelajaran itu pada siswa. Jadi sekarang setelah kami mempelajari ternyata akan lebih mudah kalau pembelajaran itu difokuskan kepada siswa. Jadi siswa memiliki kesempatan yang untuk lebih menggali potensi, memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan pendapat, tidak berfokus